Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang agak mendung ini ya, sahabat. Kembali dari Bibit Unggul Blitar ya. Ingin berbagi sebuah pengalaman, berbagi sebuah pengalaman ya, yang sekiranya pengalaman ini kita dapati bukan sehari dua hari, yang tentu dalam waktu yang lama ya. Sehingga sekali lagi sahabat, bagi mungkin yang baru menonton video di channel Bibit Unggul Blitar ini ya, segala sesuatu yang kita sampaikan ini berdasarkan sebuah pengalaman yang sampai hari ini sudah insya Allah ya, sudah 12-an tahun ya. Memang sekali lagi Bibit Unggul Blitar ini fokus kepada peralpukatan ya. Apa yang ingin saya bagi pada pagi hari yang mendung ini ya, semoga hati kita, hati sahabat semua tidaklah mendung, selalu cerah ya. Karena kalau hati mendung, wah, segala sesuatu yang nampak pun akan lenyap ya. Sahabat, di depan saya ini alpukat Miki ya sahabat. Alpukat Miki Depok ini ya. Ini usianya ya masih 2 tahunan setengah jalan ya. Dan ini mulai belajar berbuah. Ini sebetulnya di angka 2 tahun setengah ini sudah 2 kali ya sahabat ya. Beberapa waktu yang lalu itu sudah mulai belajar berbuah, tetapi memang tidak jadi. Dan ini yang kedua, dan alhamdulillah sudah mulai nampak ya mentol-mentolnya. Ini kalau saya hitung ada 1, 2 di bawah-bawah itu ya kisaran 10 biji lah ya, mungkin lebih sedikit ya. Apa yang harus kita lakukan ketika alpukat ini sedang berbuah? Banyak sekali pertanyaan itu yang melalui WA ya sahabat. Banyak yang komplain, itu komentar sudah ratusan kok nggak ada jawaban, adminnya bagaimana dan yang lain sebagainya. Sahabat, sekali lagi saya mencantumkan nomor dengan terkandung maksud agar sahabat itu bisa WA ya. Kenapa harus WA? Karena setiap pertanyaan yang sahabat sampaikan selalu saya minta gambar ataupun video pohon yang sudah ditanam. Kalau baik komentar kan nggak bisa gitu ya. Jadi besar harapan saya memang saya bisa memberikan satu jawaban yang bisa dipakai sahabat dalam berpedoman berkebun alpukat ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang benar, tetapi saya memang sudah melakukan beberapa tahun ya, 10 tahun lebih ya, yang berkaitan dengan alpukat. Jadi insya Allah dari pertanyaan A sampai Z yang berkaitan berbudidaya kebun alpukat ini saya insya Allah bisa menjawab ya. Kalau durian ya nggak terlalu ya. Ya mungkin cukup tahu, saya juga menanam durian jenisnya montong ini ya. Itu alhamdulillah usianya ya 2 tahunan setengah, hampir 3 tahun kalau itu duriannya. Kemarin sudah mulai belajar berbunga tetapi nggak jadi. Ya maklum masih pertama ya. Jadi sahabat, masih banyak yang, Pak, saya alpukat saya sudah berbunga kok rontok. Saya tanya, buah yang keberapa? Yang pertama ya. Jadi kalau buah pertama itu masih wajar ya, karena masih belajar. Yang namanya belajar itu ya kadang juga nyantol, kadang enggak. Nah itu ya. Sementara Mas juga banyak pertanyaan, bagaimana Pak, alpukat saya berbuah, apa yang harus saya kasih ke tanaman ini? Intinya sahabat, sekali lagi, kalau saya selalu merekomendasikan pupuk kandang itu jangan sampai alfa ya. Jangan sampai lupa. Jadi ketika alpukat ini sedang berbuah seperti ini, berarti kecukupan akan nutrisi gizinya harus benar-benar tercukupi. Tujuannya apa? Agar buahnya bisa membesar, agar buahnya bisa kuat. Jadi yang memperbesar buahnya itu secara nggak langsung memang dicukupi dengan nutrisi yang cukup, air yang cukup. Nah, hal-hal semacam ini harus kita perhatikan ya, agar buahnya bisa bagus, buahnya bisa maksimal, bisa gede-gede ya.
itu sekali lagi perlu peranan yang namanya pupuk kandang kalau saya ya. Dan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Kalau kurang pupuk kandang biasanya akan terjadi masalah, bisa pohonnya pecah-pecah ya, sehingga nanti kalau sudah pecah jadi bisa menimbulkan kematian. Itu yang paling ekstrim ya. Jadi sekali lagi perhatikan betul kecukupan akan airnya, kecukupan akan gizi-gizinya ya. Jadi ibarat kata ya sahabat, kalau alpukat itu sedang berbuah, itu ibarat kata ya sedang menyusui, seorang manusia sedang menyusui lah gitu ya. Jadi itu perlu sekali yang namanya kecukupan akan gizi, kecukupan akan nutrisi ya, agar sekali lagi bayi yang dikandung itu juga akan sehat ya sampai nanti lahir ya. Begitu juga dengan tanaman ya sahabat. Di tanaman ini ketika sedang berbuah itu ya ibaratkan kalau manusia sedang menyusui. Jadi perhatikan betul gizinya, kecukupan airnya ya. Ini di depan saya ini jenisnya peluang, alhamdulillah juga sudah mulai berbuah ya. Ini yang pertama kali ini buahnya alpukat jenis peluang ya. Ditandai kalau peluang itu dari kecil ya, memang karakter buahnya itu seperti ini ya, enggak halus, menggeridil-geridil ya, kasar lah ya gitu ya sahabat. Ini tanda kalau ini jenisnya peluang ya. Jadi seperti ini, buahnya kasar-kasar seperti ini ya, kayak khas. Tapi kalau khas itu kan bulat-bulat, kalau ini lonjong. Ini juga sedang buah pertama ya. Maklum kalau 1-2 biji saja, bagi saya ini sudah sesuatu hal yang patut disyukuri. Karena banyak orang berkebun alpukat ditunggu bertahun-tahun nggak pernah muncul buahnya. Nah alhamdulillah di tempat kita dengan perawatan yang bagus, dengan pola dari awal bibit yang jelas ya. Jelas itu ya, kalau bibit itu ya jelas induknya ya. Kalau jelas induknya ya nanti cepat pertumbuhannya, cepat buahnya. Jadi sekali lagi kalau kita budidaya apapun yang diharapkan kan ininya ya, fase ininya. Kalau tanaman itu fase buah ya. Jadi kalau kita tanam tidak terlalu fokus kepada buahnya, yang penting tumbuhnya bagus ya, tanam aja jenis bunga ya, tanam aja jenis apa itu pohon beringin ya. Kalau hanya mengharapkan tanaman itu tumbuh subur saja ya, begitu. Betul enggak ya sahabat ya apa yang saya katakan itu? Jadi poin pentingnya ketika kita berbudidaya, berkebun buah itu ya tentu yang diharapkan adalah fase ininya, fase generatif ya, fase buahnya ini ya. Jadi kalau masih banyak yang beranggapan wah buah itu belakangan, jangan begitu. Apalagi juga ada tindakan-tindakan alpukat mulai belajar berbunga terus dipreteli ya. Itu namanya kurang mensyukuri nikmat ya. Jadi pohonnya mulai berbakti tetapi buahnya dihilang-hilangkan, dibuang-buang. Saya tidak mau, tidak paham apa maksudnya, tetapi logikanya ketika tanaman ini sedang belajar berbuah ya disyukuri ya. Kalau kita pengen itu tidak menimbulkan masalah ya cukup dikurangi ya, jangan dibersihkan, dipreteli. Nah, itu namanya kurang mensyukuri nikmat. Biasanya kalau itu dilakukan nanti buah berikutnya akan jauh lebih lama. Kalau saya menganalogkan, mungkin dia sakit hati ya tanamannya. Jadi nggak mau berbuah lagi gitu ya. Kalaupun mau harus dengan upaya yang jauh lebih keras ya. Jadi ini catatan ya, jangan sampai kalau alpukat itu sedang berbuah meskipun dalam kondisi pohonnya masih katakan masih belum terlalu besar, misal seperti ini ya, ya nggak usah dipotekin ya, ya biarkan, karena alpukat ini seleksinya alami biasanya ya sahabat ya. Jadi buahnya nanti yang jelek itu dia akan jatuh sendiri, itu loh ya. Yang penting sekali lagi kecukupan gizi, kecukupan pupuk kandang, kecukupan air, itu jangan sampai alfa. Satu maksud agar ketika tanaman ini cukup gizinya, cukup nutrisinya,
dia akan mampu ya menahan buahnya ini hingga masa panen gitu ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika alpukat ini sedang berbuah, itu penting ya. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi ya, semoga ini bermanfaat ya, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.